Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, friends, and Mr. Lecturer Professor Dr. Haryanto MPD, whom I respect. May we all always be in good health and always happy. Before entering the material, let me introduce our group. We from the sixth group consisted of Melinda as the moderator and first speaker. Then there was Reski Amalia as the second speaker, and finally Winda Sudirman as the third speaker. Pendahuluan. Aliran-aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan, yakni pemikir-pemikir terdahulu selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikir berikutnya, sehingga timbul pemikiran yang baru dan demikian seterusnya. Agar diskusi berkepanjangan itu dapat diikuti dan dipahami, perlu untuk memahami berbagai aspek aliran-aliran tersebut. Oleh karena itu, setiap calon tenaga kependidikan harus memahami berbagai jenis aliran-aliran itu agar dapat menangkap dinamika pemikiran-pemikiran dalam pendidikan. Ada 3 tujuan pembelajaran pada materi hari ini. Yang pertama, memahami aliran-aliran klasik dalam pendidikan, yaitu empirisme, nativisme, naturalisme, dan konvergensi, serta pengaruhnya di Indonesia. Yang kedua, memahami beberapa gerakan baru dalam pendidikan, utamanya pengajaran, serta pengaruhnya di Indonesia. Dan ketiga, memahami gagasan-gagasan pokok dua tonggak pemikiran pendidikan di Indonesia, upaya-upaya dan hasil-hasilnya. Aliran klasik dan gerakan baru dalam pendidikan. Yang pertama, aliran klasik. Aliran klasik merupakan aliran-aliran tentang pendidikan yang telah dimulai pada zaman Yunani kuno dan dengan kontribusi berbagai bagian dunia lainnya. Akhirnya berkembang pesat di Eropa dan juga Amerika Serikat. Kemudian pemikiran-pemikiran itu tersebar ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia, dengan berbagai cara, salah satunya seperti melalui bacaan atau buku. Aliran-aliran klasik terdapat beberapa aliran yang meliputi aliran empirisme, nativisme, naturalisme, dan konvergensi, merupakan benang-benang merah yang menghubungkan pemikiran-pemikiran pendidikan masa lalu, masa kini, dan mungkin masa yang akan datang. Aliran-aliran itu mewakili berbagai variasi pendapat tentang pendidikan, mulai dari yang paling pesimis, yaitu memandang bahwa pendidikan kurang bermanfaat, sampai dengan yang paling optimis. Yang kedua, aliran empirisme. Aliran empirisme adalah pandangan bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung kepada lingkungan, sedangkan pembawaan anak tidak dipentingkan. Pengalaman yang diperoleh anak dalam kehidupan sehari-hari didapat dari dunia sekitarnya yang berupa stimulan-stimulan yang berasal dari alam bebas ataupun diciptakan oleh orang dewasa dalam bentuk program pendidikan. Tokoh perintis pandangan ini adalah seorang filsuf berkebangsaan Inggris bernama John Locke, yang mengembangkan teori pikiran ibarat lembaran kosong atau tabula rasa, yakni artinya anak lahir di dunia bagaikan kertas putih yang bersih dan belum memiliki pengalaman apa-apa, dan tidak mengetahui pengetahuan apapun. Pengalaman empirik yang diperoleh dari lingkungan akan berpengaruh besar dalam menentukan perkembangan anak. Aliran nativisme. Nativisme berasal dari kata nati yang artinya lahir. Pandangan aliran ini menekankan bahwa perkembangan manusia telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawanya sejak ia lahir. Pembawaan itulah yang menentukan hasil dari perkembangannya. Seorang filsuf dari Jerman yang bernama Schopenhauer berpendapat
bahwa bayi itu lahir sudah dengan pembawaan baik dan pembawaan buruk. Oleh karena itu, hasil dari keberhasilan pendidikan ditentukan berdasarkan pembawaan apa yang sudah dibawanya sejak lahir, atau itu ditentukan oleh anak didik itu sendiri. Ditekankan bahwa kalau anak mempunyai pembawaan yang jahat, maka akan menjadi jahat, dan pembawaan yang baik akan menjadi baik pula. Pembawaan pendidikan yang tidak sesuai dengan bakat dan pembawaan sejak lahir anak tidak akan berguna untuk perkembangan anak itu sendiri. Bagi nativisme, lingkungan sekitar tidak ada artinya, sebab lingkungan tidak akan berdaya dalam mempengaruhi perkembangan anak. Aliran naturalisme. Aliran ini dipelopori oleh filsuf Prancis bernama J.J. Rousseau. Rousseau berpendapat bahwa semua anak yang baru dilahirkan pada hakikatnya mempunyai pembawaan yang baik. Namun, pembawaan baik anak akan menjadi rusak karena dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan tersebut berupa lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Aliran ini juga dikenal dengan sebutan negativisme, karena berpendapat bahwa pendidik wajib membiarkan pertumbuhan anak pada alam. Dengan kata lain, pendidikan tidak diperlukan. Pendidikan yang diberikan orang dewasa malahan dapat merusak pembawaan baik anak itu. J.J. Rousseau mengusulkan perlunya permainan bebas kepada anak didik untuk mengembangkan pembawaan, kemampuan, dan kecenderungannya. Aliran konvergensi. Perintis aliran ini bernama William Stern, seorang ahli pendidikan berkebangsaan Jerman yang berpendapat bahwa seorang anak yang dilahirkan sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Dalam proses perkembangan anak dipengaruhi oleh faktor pembawaan maupun lingkungan yang mempunyai peranan yang sangat penting. Bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai dengan perkembangan bakat itu, dan juga sebaliknya. Aliran konvergensi pada umumnya diterima secara luas sebagai pandangan yang tepat dalam memahami tumbuh kembang manusia. Pengaruh aliran klasik terhadap pemikiran dan praktek pendidikan di Indonesia. Aliran-aliran pendidikan klasik mulai dikenal di Indonesia melalui upaya-upaya pendidikan, utamanya di persekolahan, dari penguasa penjajah Belanda dan disusul oleh orang-orang Indonesia yang belajar di negeri Belanda pada masa penjajahan. Setelah kemerdekaan Indonesia, gagasan-gagasan itu masuk ke Indonesia melalui orang-orang yang belajar dari berbagai negara. Meskipun peranan pandangan empirisme dan nativisme tidak sepenuhnya ditolak, tetapi penerimaan tersebut dilakukan dengan pendekatan efektif fungsional, yakni diterima sesuai kebutuhan, namun ditempatkan dalam latar pandangan yang konvergensi. Yang kedua yaitu gerakan baru pendidikan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan di Indonesia. Gerakan-gerakan baru itu pada umumnya telah memberi kontribusi secara bervariasi terhadap penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di sekolah sekarang ini. Nah, yang pertama yaitu pengajaran alam sekitar. Untuk anak pun alam sekitar tidak berbeda dengan untuk orang dewasa. Segala kejadian di alam sekitarnya merupakan bagian dari dirinya sendiri, dalam duka maupun suka, perhelatan, kelahiran, kematian, pesta desa, panen, penanaman ladang, dan sebagainya. Bahkan kali, kolam, ladang, gunung, jalan itu semua merupakan bagian dari dirinya sendiri atau dirinya adalah bagian dari itu semua. Demikianlah alam sekitar sebagai fundamen pendidikan dan pengajaran memberikan dasar emosional, sehingga anak menaruh perhatian yang spontan terhadap segala sesuatu yang diberikan kepadanya, asal itu didasarkan atas dan diambil dari alam sekitarnya. Yang kedua yaitu pengajaran pusat perhatian. Dari penelitian secara tekun, De Crowley menyumbangkan dua pendapat yang sangat berguna
bagi pendidikan dan pengajaran, yaitu yang pertama metode global atau keseluruhan. Metode ini bersifat visual sebab arti sesuatu kata yang diajarkan itu selalu diasosiasikan dengan tanda tulisan atau suatu gambar yang dapat dilihat. Yang kedua yaitu center d'interest atau pusat-pusat minat. Anak mempunyai minat-minat spontan terhadap diri sendiri, dan minat spontan terhadap diri sendiri itu dapat kita bedakan menjadi beberapa. Yang pertama yaitu dorongan mempertahankan diri, yang kedua yaitu dorongan mencari makan dan minum, yang ketiga dorongan memelihara diri. Sedangkan minat terhadap masyarakat atau biososial ialah yang pertama dorongan sibuk bermain-main, yang kedua dorongan meniru orang lain. Nah, dorongan inilah yang digunakan sebagai pusat-pusat minat, sedangkan pendidikan dan pengajaran harus selalu dihubungkan dengan pusat-pusat minat tersebut. Yang ketiga yaitu sekolah kerja. Kerstensteiner berpendapat bahwa kewajiban utama sekolah adalah mempersiapkan anak-anak untuk dapat bekerja. Bukan pekerjaan otak yang dipentingkan, melainkan pekerjaan tangan. Sebab pekerjaan tangan adalah dasar dari segala pengetahuan adat, agama, bahasa, kesenian, dan ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Oleh karena itu, demikian banyaknya macam pekerjaan yang menjadi pusat pelajaran. Yang keempat yaitu pengajaran proyek. Dalam pengajaran proyek, pekerjaan-pekerjaan dikerjakan secara berkelompok untuk menghidupkan rasa gotong royong. Juga dalam bekerja sama, itu akan lahir sifat-sifat baik pada diri anak seperti bersaing secara sportif, bebas menyatakan pendapat, dan disiplin yang sewajarnya. Sifat-sifat manusia tersebut sangat diperlukan dalam masyarakat luas yang kapitalistik dan demokratik. Yang kelima yaitu pengaruh gerakan baru dalam pendidikan terhadap penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Telah dikemukakan bahwa gerakan baru dalam pendidikan tersebut terutama berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah, namun dasar-dasar pikirannya tentulah menjangkau semua segi dari pendidikan, baik aspek konseptual maupun operasional. Oleh sebab itu, mungkin saja gerakan-gerakan itu tidak diadopsi seutuhnya di suatu masyarakat atau negara tertentu, namun atas pokoknya menjiwai kebijakan-kebijakan pendidikan dalam masyarakat atau negara itu. Sebagai contoh yang telah dikemukakan pada setiap paparan tentang gerakan itu untuk Indonesia, setiap muatan lokal dalam kurikulum untuk mendekatkan peserta didik dengan lingkungannya, berkembangnya sekolah kejuruan, pemupukan semangat kerjasama, multidisiplin dalam menghadapi masalah, dan sebagainya. Akhirnya perlu ditekankan lagi bahwa kajian tentang pemikiran-pemikiran pendidikan pada masa lalu akan sangat bermanfaat untuk memperluas pemahaman tentang seluk-beluk pendidikan, serta memupuk wawasan historis dari setiap tenaga kependidikan. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Winda Sudirman. Baik, before I explain about the last material, let me introduce myself. My name is Winda Sudirman. Saya akan menjelaskan materi tentang memahami gagasan-gagasan pokok dua tonggak pemikiran pendidikan di Indonesia, serta upaya-upaya yang telah dilakukan dan hasil-hasil yang telah diperoleh. Untuk poin pertama itu adalah dua aliran pokok pendidikan di Indonesia. Dua aliran pokok pendidikan di Indonesia itu dimaksudkan adalah Perguruan Kebangsaan Taman Siswa dan Ruang Pendidikan INS Kayu Tanam. Kedua aliran ini dipandang sebagai suatu tonggak pemikiran tentang pendidikan di Indonesia. Untuk yang pertama itu adalah Perguruan Kebangsaan Taman Siswa. Adapun beberapa asas dan tujuan dari Taman Siswa. Di antaranya, Perguruan Kebangsaan Taman Siswa mempunyai 7 asas perjuangan untuk menghadapi pemerintah kolonial Belanda, serta sekaligus untuk mempertahankan kelangsungan hidup bersifat nasional dan demokrasi. Ketujuh asas tersebut yang secara singkat disebut Asas 1922. Ketujuh asas tersebut diumumkan pada tanggal 3 Juli 1922 bertepatan dengan berdirinya Taman Siswa dan disahkan oleh Kongres Taman Siswa yang pertama di Yogyakarta pada tanggal 7 Agustus 1930. Adapun beberapa tujuan dari didirikannya Taman Siswa yaitu 1.
sebagai badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat tertib dan damai. Yang kedua, membangun anak didik menjadi manusia yang merdeka lahir batin, luhur akal budinya, serta sehat jasmaninya untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab atas keserasian bangsa, tanah air, serta manusia pada umumnya. Yang kedua adalah ruang pendidik INS Kayu Tanam. Adapun beberapa asas dari ruang pendidik INS Kayu Tanam, diantaranya pertama, berpikir logis dan rasional, yang kedua, keaktifan atau kegiatan, yang ketiga adalah pendidikan masyarakat, yang keempat, memperhatikan pembawaan anak, dan yang terakhir adalah menentang intelektualisme. Selain asas, ruang pendidik INS Kayu Tanam juga mempunyai beberapa tujuan. Di antara tujuan tersebut adalah mendidik masyarakat ke arah kemerdekaan, memberi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mendidik para pemuda agar berguna untuk masyarakat, menanamkan kepercayaan terhadap diri sendiri, dan berani bertanggung jawab, serta mengusahakan mandiri dalam pembiayaan. Yang kedua adalah upaya-upaya. Untuk yang pertama, upaya-upaya perguruan kebangsaan taman siswa. Peraturan Dasar Persatuan Taman Siswa menetapkan berbagai upaya yang dilakukan taman siswa, baik di lingkungan perguruan maupun di luar lingkungan perguruan itu. Di lingkungan perguruan, untuk mencapai tujuannya seperti yang dinyatakan dalam pasal 8, taman siswa berusaha dengan jalan atau pasal 9 sebagai berikut. Yang pertama, menyelenggarakan tugas pendidikan dalam bentuk perguruan dari tingkat dasar hingga tingkat tinggi, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat kejuruan. Yang kedua adalah mengikuti dan mempelajari perkembangan dunia di luar taman siswa yang ada hubungannya dengan bidang-bidang kegiatan-kegiatan taman siswa untuk diambil faedah sebaik-baiknya. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah meluaskan kehidupan ketaman siswaan di luar lingkungan masyarakat perguruan. Yang kedua adalah ruang pendidik INS Kayu Tanam. Beberapa usaha yang dilakukan ruang pendidik INS Kayu Tanam yang dalam bidang kelembagaan antara lain menyelenggarakan berbagai jenjang pendidikan seperti ruang rendah atau 7 tahun setara sekolah dasar, ruang dewasa atau 4 tahun sesudah ruang rendah setara dengan sekolah menengah, dan sebagainya. Perlu ditekankan bahwa program pendidikan INS tersebut sangat mengutamakan pendidikan keterampilan kerajinan, dengan mengutamakan menggambar, pekerjaan tangan, dan sejenisnya. Untuk poin ketiga atau poin terakhir yaitu hasil-hasil yang telah dicapai. Untuk yang pertama, perguruan kebangsaan taman siswa. Yayasan Perguruan Kebangsaan Taman Siswa yang didirikan Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta, sampai kini telah mencapai berbagai hal sebagai berikut. Yang pertama, gagasan atau pemikiran tentang pendidikan nasional. Yang kedua, lembaga-lembaga pendidikan dari Taman Indria sampai dengan Sarjana Wiyata. Dan yang terakhir adalah sejumlah besar alumni perguruan banyak yang menjadi tokoh nasional, di antara lain Ki Hajar Dewantara, Ki Mangunsarkoro, dan Si Suratman. Ketiga pencapaian itu merupakan pencapaian sebagai suatu yayasan pendidikan yang juga mungkin dicapai oleh yayasan-yayasan pendidikan lainnya. Dan yang kedua adalah hasil-hasil yang telah dicapai oleh Ruang Pendidik INS Kayu Tanam. Ruang Pendidik INS Kayu Tanam mengalami masa pasang surut seirama dengan pasang surutnya perjuangan bangsa Indonesia. Seperti yang telah dikemukakan, bahwa akibat bumi hangus pada penyerangan Belanda tahun 1948, praktis kegiatan nyata dari INS berhenti dan baru dimulai kembali pada tahun 1950. Perkembangannya berlangsung lambat, tetapi tidak mati seperti beberapa perguruan kebangsaan lainnya. Sebagaimana Taman Siswa, Ruang Pendidik INS Kayu Tanam juga mengupayakan gagasan-gagasan tentang pendidikan nasional, utamanya pendidikan keterampilan atau kerajinan.
beberapa ruang pendidikan jenjang persekolahan, dan sejumlah alumni. Beberapa ruang alumni telah berhasil menerbitkan salah satu tulisan Muhammad Syafi'i, yakni Dasar-Dasar Pendidikan 1976, yang ditulis pada tahun 1968 atau cetakan kedua tahun 1978. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Saya mewakili rekan-rekan kelompok saya mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan kami. Terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah menyaksikan dan memperhatikan video presentasi kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.